Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam, Allah yang tempat kita meminta pertolongan, ya. Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali di hari Kamis yang mulia ini. Kita akan bincang-bincang masalah kesabaran. Karena kita sedang ditimpa musibah, ya. Semua kita dalam keadaan yang tidak menentu, ya. Banyak sekali masalah-masalah di dalam masyarakat kita tentang ekonomi yang mandek, ya. Kehilangan penghasilan gara-gara di COVID-19 ini atau corona, ya, menyebabkan jalan-jalan, lorong-lorong dilarang masuk, dipagar dan sebagainya, ya. Jadi dampak ini menyeluruh, termasuk kepada penceramah, ya. Penceramah juga harus menghentikan ceramahnya. Jadwal yang ada di masjid-masjid juga sudah dihentikan. Jadi semua kena dampak, ya, dampak akibat ini. Karena itu satu-satunya jalan keluar adalah sabar. Sabar itu diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-sabrud diya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar itu matahari. Sabar itu cahaya. Jadi orang yang bersabar itu akan mendapat cahaya. Cahaya keimanan, cahaya kebaikan, cahaya yang membuat kita semakin baik dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau musibah-musibah yang diberikan oleh Allah kepada manusia lalu manusia itu tidak sabar, jadi Allah akan murka. Allah tidak mencintai mereka. Karena yang dicintai adalah Allah adalah orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka kita harus bersabar. Sabar kehilangan pendapatan. Sabar, ya, tidak bisa kerja atau tidak ada yang menyuruh kita kerja, sehingga kadang-kadang bagi orang kelas bawah ini sangat pahit. Hana breh jauro, hana breh, hana ngamblong ke. Jadi semua itu harus ada dalam kesabaran. Nah, kita harus ingat memang hidup ini diuji oleh Allah SWT. Kita diuji oleh Allah, diuji dengan berbagai macam masalah-masalah, ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kamu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, wal ju' dan kelaparan. Wa naqsim minal awal, dan kekurangan harta, wal ampusi, itu jiwa. Ada yang kadang-kadang meninggal dalam keluarga kita. Itu semua harus kita bersabar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Jadi kadang-kadang kita kekurangan gizi. Hanangan dablo mejus hanangan tajib. Jadi tanyo kekurangan gizi, kekurangan buah-buahan. Karena gizi itu ada pada buah-buahan. Nasi itu kan buah-buahan juga. Artinya
kan buah padi itu. Nah, jadi kekurangan nasi, kekurangan ini, kekurangan itu, gizi, vitamin A, vitamin B, vitamin C. Jadi semua itu dalam keadaan musibah seperti ini harus ada kesabaran. Jadi orang sabar ini wabasyiris sabirin. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ada berita gembira dari Allah kepada orang-orang yang sabar. Ya. Apa berita gembira itu? Berita gembira itu adalah orang-orang yang sabar itu dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Siapa sih yang tidak senang dicintai oleh Allah? Semua kita senang. Ya. Justru yang kita takutkan adalah menjadi seteru Allah, yang tidak dicintai oleh Allah, dimusuhi oleh Allah seperti orang-orang kafir. Tapi kalau kita dicintai Allah, itu sesuatu yang baik bagi kita. Orang-orang yang dicintai Allah itu alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yakni orang-orang yang sabar ini adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, qalu, apa mereka berkata? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Jadi kalau kita ditimpa musibah sampai kita mungkin meninggal, anak kita meninggal, istri kita meninggal, katakanlah sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Jadi bukan mengeluh, bukan putus asa dari rahmat Allah, ya. Bukan memaki-maki Allah, memaki-maki orang lain, memaki-maki pemerintah karena kebijakannya mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Nah, misalnya disuruh tutup jalan atau tutup toko dan sebagainya, lalu kita maki-maki, memaki-maki ulama karena memfatwakan harus salat di rumah misalnya, karena kita terlalu taat harus salat di masjid, tidak boleh lagi salat masjid. Kita maki-maki ulama misalnya, itu tidak benar. Yang benar adalah sabar. Sabar semua kondisi yang seperti ini kita sabar. Kita harus ingat betapa banyak rezeki yang diberikan oleh Allah, betapa banyak nikmat-nikmat yang telah kita terima. Jadi kemudian Allah menguji kita dengan musibah, musibah corona atau musibah-musibah lain. Jadi orang-orang beriman bersabar, tidak ada yang disalahkan, tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Misalnya memuji-muji luar negeri, menjelek-jelekkan pemerintah sendiri, itu tidak perlu, hanya menambah dosa saja. Misalnya kita katakan pemerintah kita salah, tidak peduli kepada rakyat, itu tidak benar. Pemerintah banyak telah mengambil kebijakan untuk rakyatnya. Misalnya banyak, tidak perlu saya sebutkan, ya, banyak cara-cara pemerintah itu banyak. Yang penting kita sabar. Kemudian tidak perlu juga kita salahkan ulama. Misalnya ulama berfatwa kadang-kadang tidak sesuai dengan yang ada di kitab-kitab. Misalnya ada hadis-hadis Nabi, kalau salat jamaah itu harus rapatkan saf, tetapi ulama memfatwakan harus jauh-jauh safnya 1 meter misalnya, kan. Jadi jangan salahkan juga ulama. Ulama juga mengkaji. Ulama mengkaji ketika darurat yang biasa harus seperti itu, tapi bisa jadi fatwanya berbeda dengan kondisi sekarang ini. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang-orang beriman ini kalau mau bersabar, ya, dari bencana ini, ya, kita dipuji oleh Allah. Ulaika alaihim, jadi mereka itu adalah termasuk orang-orang yang memberi ampunan, yang diberi ampunan. Allah memberi ampunan
dan Allah memberi rahmat. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa ulaika min rabbihim wa rahmah. Jadi mereka itu diberi ampunan dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu juga orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bersabar. Dan tidak ada musibah yang tidak berakhir. Jadi apakah tahun, apakah corona, suatu saat akan berakhir. Dan fatwa-fatwa MPU, fatwa pemerintah, ulama itu untuk sementara. Jadi bukan terus menerus kita harus tidak salat di masjid. Kalau nanti virus ini sudah tidak ada lagi, pemerintah telah mampu mengantisipasi dengan berkat kebijakan-kebijakan dan dengan doa ulama-ulama saleh, ya, virus tidak ada lagi, kita boleh lagi salat berjamaah di masjid, ya. Apalagi tausiah dari MPU Aceh juga tidak dilarang kita ke masjid. Terserah kepada pengurus masjid, apakah kita ramaikan masjid atau kita tutup, terserah kepada kebijakan masing-masing pengurus BKM masjid. Maka di Banda Aceh ada masjid yang sudah ditutup, tidak ada salat Jumat. Mulai yang lalu, Jumat yang lalu, dan Jumat besok juga ada sejumlah masjid tidak salat Jumat. Itu kebijakan dari pengurus masjid itu. Ada juga besok masjid-masjid yang masih salat Jumat. Itu juga kebijakan dari pengurus musyawarah BKM masjid tersebut. Jadi dua-duanya itu bagus, ya. Kalau yang ada salat itu katakanlah seruan tausiah dari MPU Aceh. Yang tidak lagi melaksanakan salat di masjid itu ada fatwa dari Majelis Ulama di Jakarta. Jadi dua-duanya baik. Yang tidak baik ribut-ribut aja. Itu tidak baik. Ya. Pemirsa jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting bagi kita sebagai muslim adalah bersabar dalam cobaan-cobaan Allah ini, kemudian tidak putus asa dan terus menerus kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan virus corona ini. Pemirsa jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah kalau kita lihat jumlah kurban di Aceh ini, alhamdulillah dalam mana tidak mengkhawatirkan. Berbeda dengan di Jakarta misalnya. Di Jakarta sangat banyak. Apakah karena penduduknya banyak, sedangkan di Aceh penduduknya sedikit? Terserahlah. Yang penting ketika hari-hari kita baca di koran, kita dengar di YouTube, kita simak di YouTube misalnya, di Aceh ini tidak terlalu mengkhawatirkan. Jadi kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi kalau misalnya di Aceh juga banyak sekali yang tumbang, yang meninggal misalnya, tentu kita sangat takut, tentu kita sedih, tentu kita tidak gembira. Tapi dengan tidak begitu banyak yang korban di Aceh, kita sedikit gembira. Tentu semua ini berkat doa-doa kaum muslimin, ya. Kita yakin karena doa itu dapat menolak bala. Alhamdulillah juga MPU telah mengajak kita semua untuk untuk kunut nazilah, doa menolak bala di setiap waktu salat. Kunut nazilah itu tidak mesti di waktu salat subuh, tapi boleh juga di salat-salat maghrib, isya dan seterusnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.